Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronaldo Agung Pratama dari D3 Teknologi Mesin. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai mekanisme katup double overhead camshaft atau DOHC. Penerapan mekanisme katup DOHC atau double overhead camshaft adalah dengan memanfaatkan dua buah camshaft atau noken as pada bagian kepala silinder. Salah satu cam dengan dua katup atau klep in untuk mengatur masuknya campuran bensin dan udara yang sempurna atau homogen. Demikian juga pada cam lainnya. Juga berfungsi untuk dua katup exhaust untuk buang hasil sisa pembakaran. Jenis mekanisme katup DOHC tersebut termasuk juga dari jenis mekanisme OHC yang memiliki dua camshaft yang bertugas menekan klep masuk dan buang. Mesin yang mengusung teknologi seperti ini biasanya memiliki 4 katup dengan satu silinder dan dapat dipastikan hampir semua kendaraan tersebut sekarang ini menggunakannya. Terdapat dua buah camshaft pada kepala silinder, di mana masing-masing cam memiliki dua katup in yang akan dibuka dan ditutup untuk mengatur masuknya campuran bahan bakar dan udara. Sementara cam yang lainnya akan mengatur pembuangan gas sisa pembakaran. Hanya saja dapat perbedaan mencolok pada cara kerjanya dengan jenis mekanisme katup SOHC yang masih satu kategori. Perbedaan ini dapat kita lihat pada mekanisme rocker arm, poros noken yang akan bekerja dan menggerakkan rangkai klep, di mana cara kerja dimulai dari saat piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Pada kondisi awal, ini posisi katup in terbuka dan katup X tertutup. Akibatnya udara masuk ke ruang pembakaran. Ketika posisi piston bergerak dari titik mati bawah menuju ke titik mati atas, hal ini membuat katup X akan terbuka dan menyebabkan gas akan terdorong keluar. Tipe DOHC merupakan jenis yang terbaik dibanding kedua yang dijelaskan di atas. Keuntungan yang diperoleh dari mekanisme ini yakni mesin memiliki tenaga yang semakin besar serta kecepatan yang dihasilkan akan semakin tinggi. Selain itu, torsi mesin juga akan menjadi lebih baik. Adapun kekurangan dari mekanisme katup ini adalah mengakibatkan harga engine tambah mahal karena konstruksi head engine yang semakin kompleks. Kekurangan lain adalah konsumsi bahan bakar yang dipakai yang lebih banyak ketika saat terjadi kerusakan mekanisme pada mesin. Biaya perbaikan tambah mahal. Berikut komponen mekanisme katup DOHC. Yang pertama, valve dan spring. Adapun komponen mekanisme katup DOHC yang paling awal yakni valve spring. Fungsi dari komponen ini sama dengan mekanisme katup OHP, yaitu mengangkat katup agar menutup. Yang kedua, sprocket gear. Kemudian komponen mekanisme katup DOHC selanjutnya yang masih sama dengan tipe OHP, yaitu gigi sprocket. Kamu tahu dan perbedaan gear sprocket. Komponen ini menjadi bagian penting yang ada di dalam sebuah mekanisme katup, karena kedua desain gigi ini memiliki bentuk yang mirip. Oleh karena itu, bentuk roda gigi dibuat sedemikian rupa. Yang ketiga, timing chain atau bell adalah rantai timing. Mekanisme OHP sangat berbeda sekali dengan DOHC, di mana mekanisme katup OHP yang diberi timing
chain atau bel untuk menghubungkan putaran cam dan gigi sprocket. Perlu dipahami bahwa komponen timing chain yang terdapat pada mekanisme katup DHC mempunyai ukuran yang lebih panjang. Karena hal ini agar dapat bekerja lebih efisien, timing chain atau bel diberikan komponen tambahan lainnya. Yang keempat, tensioner. Selanjutnya akan tensioner masih bisa dibilang komponen mekanisme katup DHC. Ini berfungsi untuk mengatur kinerja timing chain. Kerja khusus dari tensioner ini adalah menekan timing chain agar tidak kendor, agar selalu tenang. Komponen ini memiliki dua jenis, antara lain tipe roller dan hidrolik, di mana cara kerja dari jenis roller ini menggunakan gas untuk menekan timing chain, lalu tipe hidrolik dalam jangka ketegangan dari timing chain adalah menggunakan tekanan oli mesin. Yang kelima, timing chain guide adalah komponen yang ini tersambung dengan tensioner hidrolik pada sistem mekanisme katup DHC adalah menempatkan timing guide tekan timing chain agar rantai selalu tegang. Sebenarnya fungsi timing chain guide sama halnya dengan tensioner, hanya saja tensioner hidrolik itu tidak menekan chain guide langsung, namun bagian lebih berperan untuk tekan timing chain, yaitu timing guide. Yang keenam, camshaft. Tentu saja mekanisme katup harus memiliki camshaft pada katup OHP dan DOHC yang sama bentuk, tidak ada yang berbeda. Komponen ini juga diperlengkapi ditonjolkan pada sumbunya, di mana peranan dari tonjolan itu untuk melakukan katup. Namun camshaft yang terdapat pada jenis komponen mekanisme katup DHC ini memiliki dua buah poros, yakni masing-masing untuk in dan egg. Rocker arm merupakan komponen katup yang sistem kerjanya menekan katup ketika mendapatkan tekanan dari tonjolan cam. Pada sistem OHP, semua rocker arm diletakkan pada satu sumbu. Cara kerja dari bagian ini seperti ayunan, yang mana ketika bagian belakang terangkat dikarenakan adanya dorongan dari push rod, secara otomatis bagian depannya akan menekan katup. Pada bagian ini pun sudah diperlengkapi dengan adjusting screw yang dipasang tepat di ujung push rod. Fungsi dari adjusting screw ini adalah untuk mengatur celah katup. Cara kerja DOHC. Jika pada mekanisme katup SOHC menggunakan rocker arm untuk menekan katup, namun terdapat sedikit perbedaan pada cara kerja mekanisme katup DOHC, di mana pada mekanisme yang ini kehadiran piano atau rocker arm tidak dibutuhkan lagi, maka tonjolan lock as tersebut langsung pada tangkai klep. Oleh karenanya DOHC tidak ada kerja setel klep. Pada langkah isap, cara kerja DOHC dimulai langkah awal piston bergerak dari titik mati atas menuju titik mati bawah. Posisi klep ini terbuka dan klep egg tertutup. Kondisi ini mengakibatkan udara
atau gas terhisap masuk ke dalam ruang bakar. Proses udara atau gas saat sebelum masuk ke ruang bakar dilihat pada mekanisme langkah isap motor 4 tak. Pada langkah kompresi, selanjutnya setelah piston mentok di bawah, piston akan bergerak dari titik mati bawah menuju titik mati atas. Posisi clamp in dan egg dalam keadaan tertutup sudah disetting demikian. Posisi ini mengakibatkan udara atau gas di dalam ruang bakar terperangkap dan dikompresikan sesaat ketika sebelum piston sampai pada posisi titik mati atas. Waktu penyalaan timing ignition terjadi pada mesin bensin. Terbentuk nyala api pada busi. Yang ketiga, langkah usaha. Campuran bahan bakar dan udara terbakar di dalam ruang bakar selanjutnya akan meledak sehingga mendorong piston bergerak dari titik mati atas menuju titik mati bawah. Cara ini merupakan proses yang hendak menghasilkan tenaga langkah usaha. Yang keempat, pada langkah buang. Langkah terakhir dari kerja 4 tak yaitu langkah buang, yang mana posisi clamp in tertutup dan clamp egg terbuka. Piston mendorong gas ini pembakaran keluar melalui por exhaust dan demikianlah selanjutnya. Namun dari sisi biaya, DOHC masih tetap sedikit tambah mahal dari SOHC karena komponen yang lebih banyak dan kompleks. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.